Baik, selamat siang Ibu Marce. Iya, siang Ibu Ellen. Terima kasih sudah membuka ruang untuk kita melakukan percakapan praobservasi kelas. Iya. Ya, Ibu Marce, jadi saat ini kita akan melakukan percakapan praobservasi kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Marce. Apakah Ibu Marce sudah siap? Iya. Baik Ibu Marce, nanti pada saat observasi kelas, apa yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang akan diobservasi itu, yang pertama peserta didik memahami konsep dasar jaringan komputer. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer. 3. Peserta didik memahami komponen-komponen dalam jaringan komputer. Dan yang keempat, peserta didik menjelaskan konsep dasar internet. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu Marce ingin mencapai itu ada 4 ya? Iya, 4. Jadi memahami konsep dasar jaringan komputer, kemudian peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis jaringan dan memahami komponen dalam jaringan komputer, dan yang terakhir itu peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar internet. Oke, baik. Apa area pengembangan yang hendak dicapai saat kegiatan pembelajaran nanti? Area pengembangannya yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang keempat tujuan tersebut dengan tercapainya KSE, keterampilan sosial emosional, yaitu seperti keaktifan dalam kelompok dengan kerjasama dalam kelompok. Oke, itu yang dikembangkan dalam area pengembangan pembelajaran. Baik. Apakah masih ada lagi area pengembangan yang hendak dicapai? Nanti saya akan amati. Selain aktivitas dalam kelompok, ini partisipasi peserta didik dengan kerjasama di dalam kelompok itu. Oke. Ini kreativitas dalam menyajikan hasil saat presentasi di depan. Oh ya. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu Marce capai itu 4 tujuan pembelajaran, kemudian keaktifan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok, diskusi kelompok, kemudian kreativitas mereka dalam menyajikan hasil saat presentasi. Ya, saat presentasi. Baik Ibu Marce, strategi apa yang Ibu Marce persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan tersebut? Ini strategi yang saya pergunakan itu yaitu metodenya menggunakan ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Model pembelajarannya menggunakan problem based learning, dan pendekatannya menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Oke, baik. Jadi strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran serta area pengembangan yang ingin dicapai itu yaitu Ibu menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, kemudian presentasi, dan model pembelajarannya problem based learning dan menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Oke, baik Ibu, itu strategi yang sangat bagus sekali yang Ibu gunakan. Nanti saya akan fokus mengamati dan mencatat setiap aspek-aspek dan strategi pengembangan saat kegiatan observasi kelas nanti. Nah, kira-kira kapan dan di kelas mana Ibu Marce akan melakukan observasi kelas? Rencananya di hari Selasa minggu depan, itu di kelas 12 IPS 1. Oke, baik. Jadi nanti Selasa minggu depan di kelas 12 IPS 1. Oke. Saya berharap apa yang sudah Ibu Marce rencanakan dan Ibu Marce persiapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan sampai bertemu pada saat observasi nanti. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Marce. Oke, sama-sama. Terima kasih kerjasamanya.
Terima kasih Bu Marce sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengamati proses pembelajaran di kelas kemarin. Sebelum kita mulai diskusi, apakah ada hal tertentu yang ingin Ibu Marce capai dalam percakapan ini? Dalam percakapan ini yang ingin saya tingkatkan itu tentang keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok dengan membantu mereka dalam membuat kesimpulan. Baik, Ibu Marce. Jadi tujuan percakapan ini adalah bagaimana kita mencari tahu bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok dan membantu mereka untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran. Kalau begitu, menurut Ibu Marce, apa saja yang sudah berjalan baik selama pembelajaran tadi? Yang tadi pembelajaran itu 7 pembelajaran sudah tercapai, lalu waktu yang sudah alokasi itu juga sudah dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan baik. Lalu presentasi siswa itu mereka kreativitas dalam presentasi sudah bagus. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Marce. Saya juga melihat bahwa tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik, kemudian hasil diskusi siswa di mana siswa dapat menunjukkan kreativitasnya. Kemudian apa yang menurut Ibu Marce membantu keberhasilan tersebut? Dalam pembelajaran itu saya membantu mereka yaitu lewat strategi pembelajaran yang saya sudah buat, dan saya mencoba membuat suasana kelas menjadi lebih bagus, yaitu saya sebelum memulai pembelajaran saya membuat ice breaking supaya membuat mereka semangat dalam pembelajaran tahap berikutnya. Memang ice breaking yang tadi memang efektif untuk menjaga fokus daripada siswa. Nah, sekarang jika kita bicara tentang tantangan, apa yang menurut Ibu Marce menjadi hambatan dalam diskusi kelompok tadi? Dalam diskusi kelompok tadi itu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusinya, lalu ada yang pada saat membuat kesimpulan itu mereka bingung dalam membuat kesimpulan itu, sehingga akhirnya saya membantu mereka dengan membuat kesimpulan. Mereka masih bingung bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Benar, saya juga melihat ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi, dan saya mengapresiasi upaya dari Ibu Marce dalam mencoba melibatkan mereka. Menurut Ibu Marce, apa yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam diskusi? Menurut saya mereka kurang aktif itu mungkin mereka belum memahami peran mereka masing-masing, sehingga mereka dalam diskusinya kurang aktif. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Untuk itu saya akan membuat arahan kepada mereka supaya mungkin pertemuan berikutnya mereka bisa menggunakan mereka punya kesempatan dalam diskusi itu. Menarik sekali. Kalau kita pikirkan solusinya, apa yang bisa Ibu Marce lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi? Solusinya saya akan menjelaskan secara terstruktur atau membagikan mereka sesuai dengan peran masing-masing. Contoh yang dalam pembagian kelompok itu nanti ada yang bagian sebagai moderator, ada yang sebagai pemateri, nanti ada yang fungsi sebagai yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Saya akan membuatnya sesuai dengan fungsi masing-masing supaya saat mereka diskusi itu mereka bisa memahami peran masing-masing. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu Marce. Nah, sekarang terkait kesimpulan pembelajaran, apa yang bisa Ibu Marce lakukan agar siswa lebih mampu membuat kesimpulan sendiri? Yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan pemandu atau contoh yang sederhana agar mereka bisa membuat kesimpulan, karena pertemuan ini ada pertanyaan materi yang ini mungkin mereka agak bingung sehingga kesimpulannya mereka belum bisa buat.
Tapi pertemuan berikutnya saya akan menoleh dengan pemandu atau contoh-contoh yang berkaitan langsung kepada mereka. Itu hebat sekali Bu Aceh. Saya yakin pertanyaan pemandu dan contoh-contoh yang sederhana akan sangat membantu siswa. Jika melihat keseluruhan pembelajaran tadi, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Marce tingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan itu yang tadi belajar itu yang terlupakan, yang tidak semangat itu bagian dia refleksi, karena keterbatasan waktu sehingga refleksi tidak sempat saya buat. Baik, jadi refleksi memang penting untuk membantu siswa memahami apa yang mereka pelajari. Menurut Ibu Marce, bagaimana caranya agar refleksi tetap dilakukan meski keterbatasan waktu? Untuk pertemuan berikutnya saya akan mencoba membuat refleksi secara singkat. Jadi saya akan membuatnya, lalu nanti saya akan buat secara singkatnya sehingga di akhir sebelum akhir pembelajaran akan saya sampaikan kepada mereka. Itu ide yang sangat praktis Ibu Marce. Jadi langkah konkret apa yang akan Ibu Marce coba lakukan di pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan membagi peran masing-masing kelompok supaya diskusinya berjalan lancar, dan dalam menyiapkan refleksi itu saya akan siapkan secara singkat supaya dalam pembelajaran itu semuanya teratur dengan baik. Baik, dari percakapan pasca observasi kita hari ini, apa yang dapat disimpulkan oleh Ibu Marce? Oke, terima kasih BRN atas hal ini yang sudah memberikan banyak perhatian kepada saya pada saat observasi, dan kedepannya saya akan memperbaiki yang kurang itu sehingga dalam menyusun fakta pembelajarannya lebih efektif lagi sesuai dengan kata atau strategi pembelajaran, sehingga peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi. Terima kasih kembali Ibu Marce. Saya senang bisa mendukung Ibu Marce. Semoga langkah-langkah yang Ibu Marce rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Jika nanti ada hal lain yang perlu didiskusikan, saya siap untuk membantu. Terima kasih BRN. Jabatan.